pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian pagi hari ini bersama saya Evangelis Agnes Yagian. Kita akan membahas sedikit firman Tuhan sebagai renungan kita, menjadi penyemangat kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih ya Bapa atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami sampai pada hari ini. Kami datang dengan segala kelemahan dan kerendahan hati kami, memohon Tuhan memberikan kepada kami semangat baru agar firman Tuhan yang boleh kami dengar menjadi kekuatan kami di dalam melakukan seluruh aktivitas kami. Kami mau menjadi pelaku firman ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Wahyu 22 ayat 17. Roh dan mempelai perempuan itu berkata, "Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah undangan untuk menerima keselamatan. Tentunya kita pernah menerima undangan. Ketika kita menerima undangan, sangat sukacita. Terlebih-lebih ketika yang mengundang itu adalah orang-orang yang sangat kita kenal baik, atau bahkan mungkin seorang yang sangat terkenal ataupun seorang pejabat atau orang penting. Ketika undangan itu kita terima, kita pasti akan mempersiapkan semuanya dengan baik. Pakaian apa yang layak kita pakai, lalu hadiah apa yang akan kita berikan untuk menyenangkan hati yang sudah mengundang kita. Semua kita persiapkan dengan baik. Saudaraku, melalui kitab Wahyu, Tuhan memberikan undangan terbuka dan berlaku bagi semua orang untuk menerima air kehidupan yang melambangkan keselamatan dan kehidupan kekal melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana respon kita? Apakah kita mengabaikan undangan ini atau kita menyambutnya dengan antusias? Saya yakin kita pasti akan menyambutnya dengan antusias. Apakah yang dimaksud dengan perkataan roh dan pengantin perempuan dalam renungan kita pada pagi hari ini? Roh di sini menunjukkan pada Roh Kudus. Sementara pengantin perempuan adalah merujuk kepada gereja, yang di dalamnya ada umat Kristus yang setia. Kedua-duanya bersama-sama menyampaikan undangan untuk datang kepada air kehidupan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dalam undangan ini tertulis perkataan marilah. Sejatinya Tuhan tidak pernah memaksa untuk mengikut Dia, tetapi dengan lemah lembut Tuhan mengajak, marilah. Ini adalah seruan yang mendesak untuk menerima keselamatan bagi semua orang tanpa terkecuali, mengingat waktunya hampir tiba. Lalu dikatakan barang siapa yang haus. Ini menggambarkan kebutuhan dan keinginan spiritual manusia untuk menerima kasih karunia Allah. Juga dapat menerima air kehidupan dengan cuma-cuma. Adalah karunia Allah yang diberikan tanpa biaya, tanpa syarat, cuma-cuma
dan gratis. Lalu masihkah kita mengeraskan hati kita? Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya ayat ini memberikan harapan dan janji bagi semua orang yang haus akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana peranan gereja? Gereja sebagai pengantin perempuan dalam membimbing dan menuntun juga mengembalakan jemaat sangat dibutuhkan, sehingga lewat gereja jemaat mengalami perubahan secara spiritual, cara pandang dan pemikiran yang baik, agar seseorang dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna di hadapannya. Dengan demikian, gereja dipenuhi orang-orang yang setia dan bertekun di dalam doa. Gereja dipenuhi dengan kemurahan dan orang-orang yang rendah hati, saling mengasihi, dan senantiasa saling memberkati. Saudaraku, undangan terbuka ini adalah pasal penutup di kitab Wahyu. Marilah kita menerima undangan ini dan kita diyakinkan tidak akan haus walaupun banyaknya tawaran-tawaran dunia yang menyesatkan kita. Tawaran-tawaran dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kitab Wahyu 22 ini mengingatkan akan kedatangan Tuhan, keselamatan yang ditawarkan melalui Kristus, dan pentingnya kita setia kepada Tuhan dan senantiasa terus bergaul akrab dengan Tuhan. Amin. Terima kasih ya Aba Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya iman kami semakin diperbaharui sebagai gereja yang bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu, dan kami bisa menjadi pekabar-pekabar Injil. Karena keselamatan yang kami terima itu adalah gratis, maka kami akan bagi-bagikan secara gratis agar banyak orang Tuhan yang mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menerima hidup yang kekal. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.